Beberapa waktu yang lalu ada orang yang mencela asatidzah, menghina mereka. Bahkan bukan hanya satu, sekian ustadz disebut nama-namanya. Dan disebut manhajnya telah menyimpang, nol prudul, dan sebagainya. Itu kan celaan-celaan. Yang itu tidak mengundang simpati. Itu malah justru mengundang orang marah. Kenapa? Mencela satu muslim saja, bukan ustaz, satu muslim saja, itu sudah dosa besar. Apalagi merendahkan. Bukan ustaz, muslim. Sibabul muslim fusuk. Mencela seorang muslim, satu muslim. Itu sudah fasik. Bagaimana lagi kalau 2, 3, dan 4. 5, 6, 7 dan seterusnya. Dalam keadaan dia tidak bisa mendatangkan bukti kejelekan si A, 1. Bukti kejelekan nomor 2. Bukti kejelekan nomor 3. Keempat, kelima. Tidak bisa dia mendatangkan. Kalaulah ada kejelekan pada saudaramu, wong itu saudaramu, kecuali dia hizbi, al-bid'ah. Silakan, itu pun harus dengan hujjah. Bukan sembarangan ngomong. Itu saudaramu. Kalaulah ada pada fulan ini, al-akh ini salah, maka bukan untuk dipukul dan dijatuhkan. Ingatkan, nasihati supaya dia baik. Nasihat itu adalah keinginan kita untuk orang lain jadi baik. Bukan dibenci, dimarahi, dicaci tanpa ada sebab. Kalau membicarakan orang lain si A, kejelekannya begini-begini, itu ghibah. Dosa besar itu. Kalau memang si A ini ada kesalahan-kesalahan yang disebutkannya. Kalau tidak ada dan itu tuduhan murni, itu namanya buhtan. Itu lebih dahsyat lagi. Apalagi kalau itu adalah ustadz yang membawa dakwah sunnah di negeri kita. Orang-orang kita tahu keilmuannya, hafalannya, keistiqomahannya yang kita tahu. Kiprah dakwahnya dicela, dimaki, direndahkan tanpa dia bisa mendatangkan satupun argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka tentunya itu bertentangan dengan prinsip dakwah salafiyah. Yang seperti itu kok ada yang mengikutinya. Walah janjan, bahasa kitanya seperti itu. Kayak gitu ada yang mengikutinya. Apa tidak melihat bahwa sikap seperti itu sikap yang salah. Ketika dituntut, ini apa perbuatan dosanya? Wah, saya nggak tahu. Loh, nggak tahu. Kenapa nyalah-nyalahkannya? Jelek-jelekannya. Si B ini bagaimana? Si C ini bagaimana? 3, 4, 5, 6, 10, 20 orang. Pertanggung jawabnya sangat besar di hadapan Allah. Dan itu kalau sampai umat ini percaya dengan ucapannya, dakwah salafiyah runtuh gara-gara orang ini. Karena asatidzah yang membawa dakwah ini yang kita ambil ilmunya cacat. Kepercayaannya luntur. Umat akan meninggalkan mereka padahal mereka pembawa dakwah salafiyah. Sangat mengerikan sekali dampaknya. Umat akan meninggalkan dakwah ini dan hanya mengikuti satu orang itu saja. Tentu sangat mengerikan sekali. Halaqah-halaqah akan tutup, majlis salim akan tutup, pondok-pondok akan tutup karena asatidahnya sudah carut marut, manhajnya bergeser, bukan lagi dakwah salafiyah yang dipegangi. Wah, itu kalau dipercayai itu rusak itu, dan dia termasuk orang yang melarikan umat dari dakwah salafiyah. Karena ketika dituntut, mana buktinya? 20 ustadz yang disebut namanya. Untuk dia datangkan hujjah dan burhan satu persatu kesalahan manhajiyah yang betul-betul berhak dan layak untuk dijarah dan dijatuhkan kehormatannya dan ditinggalkan ta'limnya, mana satu persatu.